Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang teori-teori terbentuknya kulit bumi. Yang pertama, teori kontraksi dan pemuaian yang dikemukakan oleh Descartes 1596 sampai 1650, yang didukung oleh James Dana 1847 dan Aile de Bauman 1852, menyebutkan bahwa bumi terus mengalami penyusutan dari masa ke masa karena adanya proses pendinginan. Akibatnya, permukaan bumi menyusut dan mengkerut dan terbentuklah relief berupa gunung, lembah, dan dataran. Nah, berdasarkan teori ini dapat kita analogikan mungkin seperti pada layar ini, yang awalnya bumi memuai kemudian mengembang, kemudian karena proses pendinginan yang terjadi secara terus-menerus, bumi mengalami penyusutan kemudian mengkerut sehingga terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan daratan. Kedua, teori dua benua, sering disebut juga dengan Laurasia-Gondwana Theory, yang dikemukakan oleh Edward Suez tahun 1884, menyebutkan bahwa pada awalnya di permukaan bumi hanya terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di bagian kutub utara dan Gondwana di bagian kutub selatan, di mana kedua benua ini terus mengalami pergerakan ke arah ekuator bumi sehingga pada akhirnya terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil, di mana Laurasia terpecah menjadi benua Asia, benua Eropa, dan benua Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori ketiga yaitu teori penggabungan benua yang dikemukakan oleh Alfred Wegener tahun 1912, menyatakan bahwa pada awalnya hanya terdapat satu benua yang sangat besar di muka bumi yang disebut Pangea. Kemudian Pangea ini terpecah dan terus mengalami perubahan melalui pergerakan dasar laut. Gerakan sentrifugal
Gerakan sentrifugal dan rotasi bumi menyebabkan pecahan-pecahan pengingat tersebut bergerak ke arah barat menuju ekuator. Teori ini didukung dengan bukti-bukti bahwa terdapatnya kesamaan garis pantai, batuan, dan fosil antara Afrika bagian barat dengan Amerika Selatan bagian timur. Yang keempat, teori konveksi. Teori konveksi pertama kali dicetuskan oleh Arthur Holmes sekitar tahun 1907, yang kemudian dikembangkan oleh Harry Hayes dan Robert Diez, yang menyebutkan bahwa di bagian dalam bumi terdapat arus konveksi yang terdiri dari massa berupa lava. Nah, ketika arus konveksi ini membawa lava sampai ke permukaan bumi, di bagian punggung tengah samudra, oceanic ridge, akan menyebabkan lava tersebut membeku dan membentuk lapisan kulit bumi yang baru, sehingga menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lama. Teori ini didukung dengan adanya bukti bahwa terdapatnya bagian punggung samudra atau mid oceanic ridge itu sendiri, seperti mid Atlantic ridge dan Pacific Atlantic ridge. Selain itu, sebuah penelitian mengenai umur laut juga membuktikan bahwa semakin jauh dari punggung tengah samudra, umur batuan-batuannya semakin tua. Berdasarkan arah pergerakan lempeng tektonik ini dibedakan menjadi 3 jenis pergerakan lempeng tektonik, yaitu gerak konvergen, yaitu gerakan saling bertabrakan atau saling bertuburkan antara lempeng tektonik, baik lempeng benua maupun lempeng samudra. Yang kedua, gerak divergen, yaitu gerakan lempeng benua yang saling menjauh. Dengan gaya yang bekerja pada gerakan ini adalah gaya tarik. Perbedaan ini menyebabkan magma naik dari pusat bumi membentuk dasar lautan atau kerak samudra. Contohnya adalah mid ocean ridge di dasar samudra Atlantik. Kemudian yang berikut yaitu sesar mendatar atau transform, yaitu gerakan berlawanan arah atau gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik yang menyebabkan terjadinya pergesekan antar lempeng tektonik.